Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga remblong, truk box tabrak 2 kendaraan yang lagi parkir di perempatan Kumpul Rejo Salatiga. Diduga ada kejanggalan, keluarga minta polisi lakukan ekshumasi jasad pengendara motor di Brebes. Tuntut penetapan tersangka kekerasan kepada 2 jurnalis saat rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati. Tim Dokes Polres Brebes mengekshumasi makam pengendara motor yang tewas di Jalan Lingkar Bumi Ayu. Ekshumasi dilakukan karena keluarga menilai ada kejanggalan terkait kematian korban. Rekaman CCTV ini menunjukkan pengendara motor berinisial MAN jatuh dan sempat terseret di Jalan Lingkar Bumi Ayu, Brebes. Peristiwa yang terjadi pada Minggu malam lalu juga terlihat sejumlah warga berkumpul di lokasi. Diduga korban yang terjatuh ini akibat terkena lemparan kayu oleh warga saat hendak membubarkan aksi balap liar. Meski sempat mendapat perawatan di RSUD Bumi Ayu, namun korban akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga pun meminta tim Dokes Polda Jawa Tengah untuk membongkar makam korban dan melakukan autopsi. Permintaan ekshumasi dilakukan karena keluarga menduga ada kejanggalan lain dari kematian korban. Sementara polisi mengatakan dari hasil autopsi terdapat luka di bagian kepala korban. Kemudian mendapatkan laporan dari keluarga korban sendiri. Kemudian kami melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ya memang kejadiannya seperti yang ada di CCTV tersebut. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban sendiri melalui ekshumasi yang dilakukan kemarin. Untuk sementara hasil awal yang kita miliki sendiri memang terdapat luka di kepalanya seperti itu. Terkait kasus ini, 2 orang warga yang diduga ikut berperan dalam kejadian ini sudah diperiksa oleh polisi. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Puluhan jurnalis menggeruduk Polresta Pati. Mereka mendesak polisi segera menetapkan tersangka kepada pelaku kekerasan kepada wartawan. Bagaimana seorang jurnalis itu harus meneman kita. Membawa poster tuntutan, puluhan jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Muria Raya, dan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pati menggelar aksi di depan Polresta Pati Selasa siang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat liputan Panitia Khusus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Kamis pekan lalu. Selain itu, tujuannya untuk mendesak polisi segera menetapkan tersangka kepada pelaku kekerasan jurnalis tersebut. Kami perlu menegaskan bahwa kerja jurnalis ini adalah kerja yang dilindungi oleh undang-undang. Dan kami ternyata kemarin menjadi korban arogansi dari salah satu oknum. Jadi kalau kemarin masyarakat menuntut untuk jangan ada arogansi, nah ini sudah menimpa kami. Nah untuk itu kami menuntut ini kepada Polresta Pati untuk segera memproses pelaku kekerasan kepada jurnalis yang kemarin dilakukan kepada kawan-kawan kami. Toh undang-undangnya sudah ada, pasalnya sudah ada, jadi segera ditetapkan sebagai tersangka. Biar nanti segera ada kepastian hukum dan efek jerah kepada masyarakat. Tujuan kami seperti itu. Polisi berkomitmen menuntaskan kasus ini. Polisi telah menaikkan tahap pengaduan menjadi laporan dan akan segera memeriksa para saksi. Audiensi dari rekan-rekan media terkait dengan kasus yang ada di Pansus kemarin, menanyakan perkembangan proses penanganan. Intinya Polresta Pati itu profesional dalam menangani kasus ini dan tidak ada memihak dari satu pihak atau pihak yang lain. Kita secepatnya akan proses, ya sejauh itu sudah memenuhi bukti akan segera kita proses lakukan proses berikutnya.
progresif gimana Pak? Tadi sudah disampaikan ya sama Kasat Reskrim ya secara teknis ya. Intinya komitmen kita segera memproses itu secepatnya ya. Yang menjadi kendala apa ini Pak? Tidak ada yang jadi kendala, kendalanya ya prosesnya waktu aja, kita harus hati-hati jangan sampai menjerat itu sampai lepas ya. Pekan lalu, Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondo meninggalkan rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati setelah dihujani pertanyaan soal kebijakan dan pengangkatan istrinya sebagai salah satu pemasok makanan bergizi ke rumah sakit. Saat orang menurung keluar gedung DPRD, 2 jurnalis ditarik dan didorong hingga terjatuh. Arif Nur melaporkan dari Pati. Mempermudah distribusi makan bergizi gratis untuk siswa di wilayah perbatasan, Badan Gizi Nasional mendirikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Kesongo Tuntang, Kabupaten Semarang. Wilayah perbatasan kerap terabaikan lantaran posisinya berada di antara 2 wilayah administrasi yang berbeda. Namun di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ini tetap membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Berada di dekat Kota Salatiga, SPPG di Kesongo ini akan melayani 3.400 siswa yang terbagi dalam 37 sekolah yang ada di Semarang dan Salatiga. Diberikan kepada kurang lebih 3.400 penerima manfaat. Itu terdiri dari 37 sekolah di daerah Kabupaten Semarang dan sebagian Kota Salatiga. Kalau untuk pekerja di sini nggak berapa banyak ini? Pekerja di sini kurang lebih 47 orang, ditambah ahli gizi 1 orang, akuntan dan kepala SPPG. Bu, apakah ada pemberdayaan untuk UMKM biar bisa masuk ke dapur? Iya, untuk supplier kami tidak membatasi, jadi kami menerima beberapa supplier dari warga setempat untuk memasukkan beberapa produk mereka. SPPG di Desa Kesongo merupakan SPPG ke-10 di Kabupaten Semarang yang siap beroperasi melayani para siswa untuk mendapatkan MBG. Total ada 93 SPPG yang akan didirikan di Kabupaten Semarang. Sisanya masih dalam proses persiapan Pemkab Semarang yang akan beroperasi semua pada 2026 awal. Ini peresmian yang ke-10, kemudian yang sudah operasional, operasi sampai tadi pagi itu ada 13. Kami sangat berharap agar nanti percepatan katanya dengan pembuatan dapur SPPG ini untuk bisa berjalan linear, harapan kita di awal 2026 nanti di Kabupaten Semarang ada sementara ada 93 lokasi ini bisa operasional semua, harapan kita. Pak, target yang kemarin 93 itu akan selesai kapan tuh Pak? Ya harapan kita ya, itu nanti di awal Januari 2026 ya. Dengan hitungan 1 SPPG bisa menyiapkan MBG untuk 3.000 hingga 4.000 siswa, maka hadirnya 10 SPPG di Kabupaten Semarang telah menyuplai MBG untuk 40.000 lebih siswa. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.